kebetulan FYP. Nah dari situ kalau kita FYP kita semangat ya. Jadi dari situ aku kayak terus buat konten yang berbeda-beda supaya aku tuh tahu gimana ya aku fokus kemana ya konten aku ini. Cuman setelah aku jalani, aku merasa kayak aku kayaknya bisa di fashion, fokus ke situ sekarang. Fokus sebagai seorang influencer. Kalau boleh tahu sekarang Uti kuliahnya di mana? Aku kuliah di Unsur. Unsur jurusan? Kayak Bang Tony sekarang ada di sekarang susah nggak untuk ngajakin orang untuk ayo bergabung bersama segala macam. Mungkin bisa sharing juga teman-teman. Mungkin di awal yang mungkin pengen kayak apa istilahnya ya, kayak pengen menjadi lebih baik dari yang sekarang gitu. Ya kalau membangun tim itu yang paling susah sih kalau menurutku kan. Membangun tim untuk maju bersama dengan visi misi yang sama itu menurutku yang paling susah. Dari semua hal yang aku lakuin menurutku yang paling apa ya, pelajaran yang paling besar yang diperlukan untuk diriku sendiri ya, itu leadership. Kalau menurutku itu leadership, kalau semuanya beda, Gak ada yang sama. gak ada yang sama. Begitu juga dengan ide-ide kreatif, begitu juga dengan kelebihannya, kekurangannya, semuanya pasti berbeda. Dan ya itu. Jadi it depends on how we develop ourselves gitu ya, untuk menjadi yang better, yang terbaik. Ini mau ya udah. Dan kalau dalam Jadi startup mungkin itu sih salahnya, mungkin banyak orang yang coba untuk startup dan akhirnya kehilangan diri sendiri. Kehilangan diri sendiri. Tapi kalau aku pengennya, aku rasa I'm so grateful dan Tuhan itu melahirkan aku dengan segala tim-timku, banyak teman-teman peran di sana. Nanti mau nggak digendong sama Partner-partnerku, teman-temanku. mau lah sapu tuh Oke. Terus juga tadi kan Yang paling benar sih doa ibu sih, doa itu memang bagus banget ya, ya. Oke. Itu kan kalau orang kan memang kalau dalam keluarga itu rame ya. Satu keluarga atau keluarga besar banget di sini. Rame. tadi ke depan How to be stand out? How to be stand out? Karena memang masing-masing itu punya konten masing-masing, personality-nya masing-masing dan targetnya masing-masing. Harus paling berani, harus yang nggak punya rasa takut, ya istilahnya gitu ya. Jadi nggak pokoknya punya rasa berapi-api gitu dalam dirinya pasti untuk berkembang ke depannya. Nah, kalau menurut Bang Toreng sendiri, Toreng Halilintar, bicara tentang anak muda nih ya, seberapa penting sih kita sebagai anak muda untuk punya target ke depannya? Karena mungkin ada anak muda yang kayak, jalanin aja, hidup kita juga masih muda. Penting banget sih target itu. Kayaknya udah basi banget. Banyak orang yang bilang gantung mimpi setinggi-tingginya dan lain-lain. Tapi bukan sekedar mimpinya aja itu yang mahal atau yang tinggi, yang besar, tapi juga harus ngebangun anak tangga ke sana gitu. Jadi perlahan-lahan satu anak tangga sampai lama-lama kita udah kadang-kadang nggak tahu kita harus sejauh itu. Nggak sadar sama Kadang-kadang achievement kita sendiri nggak gitu. sadar gitu. Oke. Apa yang kita udah laluin dulu, kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu, sekarang udah bisa gitu. Dengan adanya repetisi tentunya, dengan ada istiqomah dan selalu pengen berkembang. Oke. Dan tadi kan kalian nyebutin kalau kita kadang nggak sadar sama diri sendiri kita udah mencapai satu level tertentu. Mungkin ada tips dari kalian supaya kita tuh bisa tahu tentang diri kita sendiri dan kita not forget the past. Apa yang sudah kita lalui untuk membentuk kita hari ini. Itu sih yang lalu, yang kita hadapi kemarin, itu tuh harus selalu jadi pelajaran kita untuk hari ini. Kemarin ngapain, salahnya di mana, dan lain-lain itu harus tahu. Jadi ketika kita mau jalan hari ini, kita rasa kita punya cukup bekal. Kemarin gue kalau lewat kanan nih agak lebih macet nih. Kalau lewat kiri nih jalurnya lebih
jauh lebih lancar, kenapa nggak lewat sini aja gitu. Oke, berarti jangan sampai jatuh di lubang yang sama Iya, gitu betul. ya. Alright. Nah, kalau tadi kita udah tadi sama Torik Halilintar. Kalau kata Gen Z sekarang yang soft skill dan hard skillnya itu mau dikembangin, Oke. nah pastinya dengan media sekarang yang banyak sekali, ada digital, sosial media, nah mereka mau menggunakan platform itu sebagai bahan pengembangannya. Kayak kalian dan Torik ya, yang sangat Gimana aja deh, barusan Alia shaving dulu jadi bang gitu ya. Oke, dan Torik nih, gambaran anak muda unggul hebat buat kalian itu apa sih sebenarnya? Kan tema kita hari ini tuh kan anak Aceh unggul dan hebat, ya. Gambaran seorang anak muda unggul dan hebat itu buat kalian apa nih? Torik dulu mungkin. Aku ya, menurutku anak muda unggul hebat itu adalah anak muda yang bisa membawa pengaruh tentunya yang positif buat dirinya sendiri, pengaruh baik untuk dirinya sendiri, untuk teman-teman di sekelilingnya, masyarakat tentunya, dan apalagi bisa berpengaruh baik untuk negara sendiri. Alright, itu menurut dari Torik Halilintar sendiri. Tapi pastinya Alia mungkin punya pendapat yang berbeda. Oh, Tapi iya. jangan berantem di sini ya kalau punya pendapat yang Jadi berbeda. kamu nggak setuju? Kalau menurut Alia gimana nih? Kalau menurut aku itu pastinya anak muda yang mau maju gitu, mau mengembangkan dirinya sendiri, punya etos kerja dan juga mau berguna pastinya untuk orang-orang sekeliling, untuk dirinya dan juga benar kata Bang Thor bahwa untuk